Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Thumma al-fatiha sahibul kitab Al-Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya thumma ala sahibul maqam al-wilayah bin Husain bin Abu Bakar al-Idrus thumma ala sahibul walid Habib Abdullah bin Muhsin al-Attaf nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang sifat-sifat Allah lengkap. Jumlahnya ada 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Maka 20 sifat tersebut juga sudah kita bagi, kita kelompokkan menjadi 4 kelompok sifat. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan kepada zatnya Allah. Kemudian sifat salbiyah yang menunjukkan kepada kemahasucian Allah. Dan sifat yang ketiga sifat ma'ani yang menunjukkan kepada ketuhanannya Allah. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah yang menunjukkan kepada sebutan atau panggilan-panggilan untuk keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngaji sifat 20 ngaji
mau kenal kepada sifat-sifat ketuhanannya Allah, jangan hanya berhenti sampai 20 sifat saja, tapi harus lanjut kepada mengerti tentang pembagian sifat. Karena dengan mengerti pembagian sifat, kita ngerti keuntungan dari tiap-tiap sifat yang kita pelajari. Di 20 sifat kita pelajari itu untungnya apa? Oh, tiap-tiap sifat punya keuntungan yang berbeda-beda. Maka dengan belajar kepada sifat-sifat yang 4, kelompok yang 4, kita jadi mengerti ternyata mempelajari sifat-sifat itu menunjukkan kepada banyak hal pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya setelah kita belajar tentang sifat yang wajib dan yang mustahil, tinggal satu lagi yang kita akan bahas pada sifat Allah, yaitu perkara jaiz. Perkara jaiz ini akan membahas perbuatan Allah, agar kita bisa membedakan antara perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Kalau kita nggak kenal perkara jaiz, nanti nggak ngerti mana yang jadi haknya Allah, mana yang jadi haknya makhluk, mana perbuatan bagi Allah dan mana perbuatan bagi makhluk. Maka perkara jaiz bagi Allah itu hanya satu. Kalau yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, maka yang jaiz hanya ada satu. Karena perbuatan Allah itu ya cuma satu. Apa itu? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi fi'ilnya Allah, perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Baik menciptakan sesuatu yang ada atau menciptakan sesuatu yang tiada. Segala yang ada muncul di jagat ini semua atas ciptaannya Allah. Dan semua yang tiada di jagat ini, maka itu pun atas ciptaannya Allah. Apabila sesuatu dikehendaki oleh Allah, maka pasti terwujud. Apabila sesuatu tidak dikehendaki oleh Allah, maka pasti akan tiada. Jadi yang ada sekarang ini, jangan sampai keyakinan kita bergeser bahwa ada yang menciptakannya selain Allah. Sesuatu yang tiada begitupun. Sesuatu yang tiada ini semuanya juga atas kehendaknya Allah. Jangan pernah menganggap bahwa kita bisa memunculkan sesuatu atau kita bisa meniadakan sesuatu. Sering nih ada orang ngomong begini, kalau saya mau, saya mah bisa aja umroh sebulan 3 kali saya bisa, cuman sayanya aja nggak mau. Jadi dianggap dia tidak umroh itu karena kemauannya sendiri. Berarti menganggap ada sesuatu yang tiada tapi muncul dari dirinya si hamba. Ini pada hakikatnya tidak demikian, itu omongan yang pembohong. Yang sebenarnya bagaimana? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Hakikatnya adalah segala yang ada itu atas kehendaknya Allah, dan yang tiada pun itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan kamu itu enggak mau umroh, memang Allah enggak menghendaki kamu umroh. Cocok sama maunya kamu tidak mau umroh gitu loh.
Jadi banyak orang yang salah beranggapan karena nggak pernah ngerti pada perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya apa nih? Kenal tentang perkara jaiz, biar kita menjadi orang yang ngerti tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak salah mengenali perbuatan Allah. Karena di Quran itu banyak, Al-Quran menyebutkan tentang perbuatan Allah. Tapi terkadang ada perbuatan-perbuatan yang disebut dalam Al-Quran, tapi perbuatannya seperti perbuatan makhluk. Kayak di Quran Allah katakan apa? Allah turun sepertiga malam. Turun itu kerjaannya siapa? Makhluk. Di Quran disebut Allah turun. Ada lagi ayat yang lain, wa jaa'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan telah datang Tuhanmu. Datang itu kerjaannya siapa? Makhluk. Pergi pekerjaan makhluk. Tapi di Quran disebutkan Allah datang. Nah, kita mau ulas di sini, hati-hati nih biar jangan sampai keliru. Segala perbuatan yang disifatkan kepada Allah, yang perbuatan itu mirip atau sama dengan perbuatan makhluk, maka harus ditakwil, harus ditafsirkan. Jangan perbuatan itu kita sifatkan kepada Allah. Karena kemarin kita udah ngaji Allah Maha Suci dari segala keadaannya makhluk, baik suci dari zatnya makhluk, suci dari sifatnya makhluk, maupun suci dari perbuatan makhluk. Jadi kalau ada kata-kata di Quran Allah itu datang, artinya apa? Ya dikembalikan kepada perbuatan utamanya Allah. Apa itu? Menciptakan. Jadi kalau Allah datang maknanya apa? Allah mendatangkan, gitu. Bukan Allahnya yang datang kucluk, bukan. Tapi Allah mendatangkan sesuatu, gitu loh. Kalau Allah turun, maknanya Allah menurunkan sesuatu. Nyambung nggak? Jadi jangan Allahnya yang datang, jangan Allahnya yang turun, tapi makhluknya Allah diturunkan, makhluknya Allah didatangkan. Karena perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Terus apa hukumnya perbuatan Allah menciptakan? Menciptakan segala sesuatu bagi Allah itu hukumnya jaiz, boleh saja, gitu. Tidak ada yang wajib diperbuat oleh Allah, nggak ada. Seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah di luar akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah itu harus menciptakan kebaikan, Allah itu harus menciptakan kemaslahatan untuk apa? Untuk makhluknya. Ini perkataan yang mengatakan Allah harus menciptakan kebaikan, ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Karena segala yang muncul di jagat ini Allah penciptanya. Nah, yang muncul itu apa saja? Kebaikan yang muncul, kejelekan juga muncul.
Nah kalau Allah hanya bikin yang baik-baik, pertanyaannya yang jelek yang bikin siapa? Hah? Contohnya yang jelek apa? Gunung meletus, kebanjiran, gempa bumi, tsunami, yang bikin siapa? Ya Allah. Kalau Allah itu harus bikin yang baik-baik, terus yang petaka-petaka yang rupanya madhara, yang rupanya bencana, yang bikin siapa dong? Kalau Allah harus berbuat baik kepada hamba-hambanya, maka pasti niscaya anak-anak kecil itu gak akan pernah mengalami sakit. Anak kamu pernah sakit gak? Punya dosa? Apa salahnya dia? Kok Allah bikin dia sakit? Oh ini bukan Allah yang bikin dia sakit. Terus siapa yang bikin? Apa ada yang bikin selain Allah? Ya gak ada. Jadi sakitnya anak kita, ada anak yang meninggal dunia, ada celaka, maka itu pun semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biar kita tahu bahwa kita harus mengakui, harus mengimani segala yang terjadi di jagat ini, baik rupanya kebaikan, rupanya keburukan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apapun yang kelihatannya buruk menurut kita, apapun yang kelihatannya baik menurut kita, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Umpamanya Allah jadikan kita menjadi orang kaya, baik apa enggak? Baik apa enggak? Senang apa enggak? Pengennya, Beb. Tapi ketika kita dijadikan oleh Allah orang kaya, terus kita enggak bersyukur, baik apa jelek? Jelek. Allah jadikan kita celaka, terjadi musibah, baik apa buruk? Baik apa buruk? Buruk. Tapi kita jadi orang yang sabar gara-gara celaka itu, baik apa buruk? Baik, gitu loh. Jadi pada hakikatnya apapun yang diciptakan oleh Allah itu mendatangkan kebaikan untuk kita, gitu loh. Maksudnya harus begitu. Walaupun munculnya itu berupa keburukan, munculnya berupa kenikmatan, munculnya berupa kesalahan, seperti apa? Orang yang zina, orang yang minum arak, orang yang riba, orang yang macam-macam, itu datang dari Allah, itu kan jelek, iya. Tapi akan diberi pahala oleh Allah orang yang dijadikan Allah maksiat, terus dia langsung taubat, gitu. Jadi bukan terus kalau Allah bikin orang maksiat pasti masuk neraka, enggak. Kalau Allah bikin orang maksiat kemudian dia langsung taubat, maka itu menjadi orang yang mendapatkan pahala dari Allah karena bertaubat. Di Quran Allah ngomong apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang pada bertaubat. Lah kalau ada yang Allah cintai orang yang taubat, tapi yang maksiat nggak ada, kira-kira ada taubat nggak? Ya nggak ada. Kayak malaikat, ada nggak malaikat taubat? Lah mau taubat dari mana? Malaikat tuh nggak pernah salah. Di Quran Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya rahmatnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bikin sabar, mestinya ada apa? Musibah. Kalau kamu suruh milih nih, istrinya cantik,
anaknya orang soleh, agamanya baik, kaya raya, senang nggak kira-kira? Mau punya istri begini mau? Ada yang nolak nggak? Yang nolak ngacung coba. Ada yang nolak nggak ada? Lah kalau kamu dikasih ini semua, terus sabarnya kamu di mana? Ada istri udah jelek, cerewet, miskin, ngeyelan lagi. Ada? Itu jadi apa? Jadi sabarnya kalian. Allah angkat derajat seseorang karena kesabarannya. Maka para nabi saja ada yang dapat julukannya apa? Ulul azmi. Siapa mereka? Orang-orang yang paling penyabar. Kenapa? Karena mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Jadi segala yang muncul, berbagai macam kejadian, Allah yang bikin semuanya. Tapi ini semua hikmahnya akan membawa kebaikan untuk kita apabila kita menyikapinya dengan benar. Kalau kita menjawabnya dengan benar. Allah bikin kita sakit, kita sabar, terus berobat, berharap mendapat kesembuhan dari Allah. Maka yang demikian menaikkan derajatnya seseorang, akan menjadikan ampunan bagi dosa-dosanya seseorang. Tapi kalau Allah bikin kita sakit, terus kitanya ngedumel, kitanya rewel, kitanya dongkol, sakit lagi, kapan sembuhnya nih sayang. Baik apa jelek? Kenapa? Hilang nilai kesabaran bagi seseorang. Hilang nilai sabarnya, hilang pula pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dijadikan miskin sama Allah. Terus ya Allah, saya bosan jadi orang miskin. Ya Allah, kok miskin aja ya Allah, gimana sih ya Allah? Hilang kesabarannya, nilai sabarnya nggak ada, maka nggak ada pahala dari Allah. Miskinnya mah tetap, pahala sabarnya hilang, rugi dua. Nah, itu loh. Apa terus kalau kamu ngomong ya Allah saya capek jadi orang miskin, terus berubah jadi orang kaya gitu? Ya enggak, kismin aja terus. Ada lagi yang udah miskin, sabar enggak, salah jalan. Apa? Pergi ke dukun. Kata dukun apa? Cari ayam hitam sama ayam putih. Kaya enggak? Enggak kaya juga. Udah miskin, sabarnya hilang, kedukun lagi, salah 3 kali udah itu. Maka ini perkara jaiz ini Allah ciptakan kepada kita. Ini seakan-akan Allah itu membuat game. Kamu tahu game nggak? Game itu apa? Permainan. Anak-anak paling senang namanya game, ya. Ada game apa aja? Kita masih kecil dulu sering main apa namanya? Game baik di handphone atau di PlayStation ya, ataupun di mana sering ya. Kalau dulu waktu kita kecil ada namanya dingdong. Apa itu dingdong? Ya. Isinya apa itu? Permainan. Cuman kalau permainannya dunia nilainya apa? Poin. Dapat poin sekian. Kalau gamenya Allah dapatnya 2, pahala atau dosa, gitu loh. Jadi apapun yang Allah jadikan ini bagian dari game yang Allah letakkan pada kita. Tinggal bagaimana kita menjawabnya. Kalau kita jawab dengan baik, dapatnya apa? Pahala. Kita jawab dengan jelek, dapatnya dosa.
Ketika pahalanya udah banyak, puncak, Allah kasih hadiah apa? Surga. Mati husnul khotimah. Gitu loh. Jadi sebenarnya orang kafir itu juga oleh Allah tiap hari dikasih hidayah. Gak ada orang kafir oleh Allah dibiarkan, gak ada orang kafir itu tiap hari oleh Allah dikasih petunjuk. Cuman merekanya saja yang gak mau ngambil, gitu loh. Merekanya yang menolak untuk mendapatkan, untuk mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Ibaratnya ada bonus yang disiapkan dari tiap-tiap permainan itu, mereka melewatinya, nggak diambil bonusnya, hingga mereka nggak dapat hidayah dari Allah. Artinya nggak mengambil hidayah tersebut, nggak mengambil keuntungan tersebut. Karena kalau ada orang kafir kemudian dia nggak mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah nggak akan menyiksanya, nggak akan. Ada orang kafir nih, dia tinggalnya di dalam hutan, nggak ada kiai ke sono, nggak ada nabi ke sono, nggak ada ulama yang ke sono, nggak ada ustadz ke sana. Terus dia mati dalam keadaan kafir, masuknya mana? Masuknya mana? Surga. Allah nggak akan menyiksa. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan berita dari Allah. Terima kasih. Gitu loh. Jadi selagi dia nggak dapat berita apa-apa, Allah nggak akan menyiksanya. Maka orang kafir yang akan dihukumi matinya kafir dan masuk neraka ketika apa? Dia dijadikan kafir, Allah datangkan nabi, dia nolak. Allah datangkan kiai, dia nolak. Allah datangkan ustadz, dia nolak. Gitu loh. Maka ketika dia mati dalam keadaan kafir, dia menolak petunjuk dari Allah. Maka dia mati masuk neraka. Gitu maksudnya. Jadi jangan dianggap saya rugi dong lahirnya kafir. Gak ada yang rugi, gak ada. Semua yang Allah lahirkan, Allah ciptakan, mau itu di rahimnya orang Islam, mau di rahimnya orang kafir, tetap Allah berikan dia petunjuk. Dan Allah itu adil seadil-adilnya. Gak ada yang dirugikan oleh Allah, gak ada. Semua Allah ciptakan dengan keadilannya. Oh, dia jadi orang Islam, tetap wajib ngaji. Apa kalau saya orang Islam terus bebas ngaji? Tetap wajib ngaji. Ada orang Islam tapi nggak ngaji, dosa apa dosa? Ya dosa. Ada orang kafir tapi nggak mau belajar agama Islam, ya dosa sama. Gitu loh. Ya. Jadi kita paham perkara jaiz bagi Allah, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu. Dan apa yang Allah ciptakan itu bentuk kebebasan dari Allah, haknya Allah. Allah mau menciptakan apa saja. Allah mau nyiptain kucing, kamu dijadikan kucing, kamu dijadikan kambing, kamu dijadikan, boleh? Boleh? Emangnya kucing itu ada yang milih jadi kucing? Ada pendaftarannya enggak? Saya daftar ya Allah jadi kucing, ada? Enggak ada. Lah kita dulu pernah daftar jadi manusia, pernah? Tapi Allah lahirkan kita jadi manusia. Beruntungnya udah jadi manusia, lahirnya di rahimnya orang Islam. Udah di rahimnya orang Islam, oleh Allah dikasih akal untuk bisa menerima kebenaran agama Islam. Karena banyak juga yang lahir di Islam, gedenya Islam, tahu-tahu keluar dari agama. Ada enggak? Banyak. Ada yang lahirnya enggak Islam, tapi gedenya berpikir lalu masuk agama Islam. Gitu loh. Jadi Allah jadikan segalanya itu sesuai. Nggak ada yang dirugikan oleh Allah, nggak ada, kecuali dia sendiri yang menolak kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga di akhirat nanti orang-orang kafir mengatakan apa?
Lau kunna nasma'u wa na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir, menerima petunjuk dari Allah, saya nggak akan masuk neraka sa'ir. Mereka yang menyesal, bukan nuntut sama Allah, ya Allah kenapa engkau dulu nggak jadikan saya begini, nggak ada. Kenapa? Karena bebas bagi Allah mau menjadikan apa saja. Namanya perkara apa? Jaiz. Nah, orang yang iman pada perkara jaiz, maka hidupnya akan tenang. Kenapa ada orang hidupnya resah, gelisah, sampai ada orang stres, ada orang bunuh diri, ada orang bermacam-macam tingkahnya, karena dia nggak pernah ngaji, nggak pernah mengenal bahwa Allah itu menciptakan segalanya jaiz. Dianggap dia, kalau saya udah sholat, saya udah ibadah, saya udah taat, harus Allah bikin kebaikan untuk saya. Yang mengharuskan siapa? Boleh-boleh saja Allah menguji hambanya. Ada orang sholat, dia taat sama Allah, ibadah, dijadikan sakit. Ada nggak? Banyak. Ada orang ibadah, taat, punya kerjaan jaya, dijadikan jatuh sama Allah. Banyak. Maka itu haknya Allah untuk memberikan nilai. Coba kalau kamu saya kasih gini, gimana jawabannya? Bisa berhasil nggak kamu? Ini Allah nguji namanya. Di setiap hari kita ini dalam ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah sedetik pun kita lepas dari ujian Allah. Kapan lepasnya? Kapan selesainya ujian ini? Kalau mati, selesai udah. Selagi masih di dunia, selalu dalam ujian. Hingga diceritakan pada akhir hayatnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Pada akhir hayat nih, mendekati akhir hayatnya, setan datang menggoda imam tersebut. Kata setan apa? Baik imam, kamu enak ya hidupnya, udah ibadah dari muda, banyak taatnya, banyak murid-murid kamu, berarti kamu akan masuk surga dong habis ini. Kata imam tersebut apa? Enggak ada yang aman sebelum saya benar-benar mati. Selagi saya masih ketemu kamu, masih terus ujian Allah mendatangi saya, walaupun pada saat sakaratul maut. Gitu. Enggak ada yang aman, enggak ada di dunia ini. Selalu dalam ujiannya Allah, tinggal bagaimana kita menjawab ujian-ujian tersebut. Lah cara jawabnya gimana? Cara jawabnya sudah diajarkan oleh Allah melalui siapa? Para rasulnya, para wali-walinya, para orang-orang soleh. Ini contoh-contoh untuk kita. Bagaimana mereka memenangkan permainan ini dengan kemenangan yang istimewa, dengan poin-poin pahala yang begitu melimpah. Kenapa? Karena mereka selalu bisa menjawab ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan kita, makanya tiap-tiap orang-orang soleh, orang tua kita selalu yang diceritakan nih, ceritanya Habib Hussein, ceritanya wali anu, perjalanan hidup mereka begini. Biar apa?
kita mencontoh mereka caranya menjawab ujian-ujian dari Allah. Oh, kalau kena musibah begini cara jawabnya begini. Oh, kalau dapat begini cara jawabnya begini, hingga kita akan bisa meniru mereka dan mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti mereka, berhasil seperti mereka. Ya, ini merupakan apa? Perkara jaiz yang wajib kita imani. Di antara perkara jaiz bagi Allah apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menjadikan kebaikan dan keburukan. Segala yang muncul di jagat ini rupanya apa saja itu muncul dari ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saya ngomong ini bikinan saya, ini kerjaan saya, ini hasil saya, boleh nggak, Beb? Ya boleh saja. Tapi itu hanya pada lisan kita. Hati kita mengakui ini terjadi atas pertolongan Allah. Seperti ngomong, saya sudah mengerjakan sholat, saya sudah membangun rumah, saya sudah punya amal soleh, saya sudah begini, saya sudah begini. Boleh kita mengatakan begitu, tapi kita hakikatnya ngerti itu semua terjadi atas pertolongannya Allah, bukan atas kemampuan kita sendiri. Bukan. Kamu bisa sholat itu bukan kemampuan kamu sendiri, bukan. Kalau Allah nggak menolong kita sholat, kita nggak akan bisa sholat. Boro-boro sholat, mau ngangkat tangan aja nggak bisa. Ngangkat tangan ini atas pertolongannya Allah. Allahu Akbar. Hingga setiap waktu kita akan jadi orang yang bisa mengakui bahwa Allah betul-betul menolong tiap-tiap perbuatan hamba-hambanya. Dengan begitu apa? Hidupnya tenang. Terus nggak pernah menyalahkan orang lain. Nah, ini penting nih. Ya. Banyak orang gara-gara kamu nih saya begini. Gara-gara kamu saya gagal. Gara-gara kamu saya rugi. Gara-gara kamu saya celaka. Gara-gara kamu ini, dia nggak melihat perbuatannya Allah. Dia lupa, dia terhalang sama segala sesuatu hingga nggak menyaksikan kalau aslinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang nggak bisa lihat ini bagaimana? Hidupnya selalu nyalain orang lain. Ketika hidupnya selalu nyalain orang lain, pasti hidupnya nggak akan tenang. Terus dia akan selalu digoda sama setan. Apa kata setan? Apa bujukan setan? Setan selalu bujukin kamu dengan kata-kata apa? Andai, coba nggak begini, andai kata saya nggak begini, andai dulu saya begini, andai. Maka berandai-andai itu bujukan setan agar kita menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang sudah Allah ciptakan, jangan kita andai-andaikan lagi. Kamu kok punya istri, cantik sih cantik, tapi cerewet banget. Bujukan setan apa? Coba kamu nggak nikah sama dia, nikahnya masih nggak begini hidup kamu. Itu setan tuh. Kita nggak boleh begitu. Kita harus terima. Ya Allah, ini ujian ya Allah. Saya terima ya Allah. Andai kamu dulu mau kerja di sono, kamu nggak begini hidupnya.
Andai dulu kamu mau begini, kamu nggak begini sekarang, andai terus begitu hingga kita diajak untuk menolak ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua adalah perkara yang sengaja diciptakan oleh Allah sebagai ujian untuk kita. Kamu ke masjid nih, bawa sepeda, bawa motor, sampai di masjid kamu kunci. Udah dikunci, kuncinya diikat sama tiang listrik lagi. Pulang ngaji hilang. Yang muncul di hati kamu apa? Ya. Coba tadi saya nggak bawa, pasti nggak. Nah itu setan itu. Di setan ngajak kita untuk mengingkari ketentuan Allah. Padahal itu takdirnya Allah, ketentuan Allah, ujian dari Allah. Harusnya bagaimana? Motornya hilang. Oh berarti mau diganti yang lebih bagus sama Allah nih ya. Alhamdulillah. Begitu mestinya. Jangan takdirnya Allah dicaci. Kenapa pakai hilang? Tahu begini gua nggak ngaji tadi. Ngajinya hilang pahalanya, sabarnya hilang, rusak semua tuh. Gara-gara nggak kenal perkara jais. Jadi penting orang ngaji perkara jais itu penting. Agar apa tadi? Hatinya tenang, tidak mudah nyalahin orang lain. Terus nggak tergoda bisikannya setan dengan kata-kata andai kata, coba dulu saya nggak begini, andai. Hilang tuh gara-gara kenal perkara jais. Terus nggak mengharuskan Allah, kan saya udah doa ya Allah, sholat duha udah, tahajud udah, wiritan sudah, kok masih miskin aja, gimana ya Allah? Nggak pernah nyalain begitu, nggak pernah. Karena tahu miskin itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terima, itu bisa mendatangkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ujiannya para nabi itu juga miskin. Rasulullah doanya apa? Doa Rasul yang enggak pernah kamu contoh. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku jadi orang miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku sebagai orang miskin, wa syurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Pernah doa begitu kamu? Pernah? Enggak pernah, Bib. Doanya ya Allah jadikan aku orang kaya, matinya jadi orang kaya, nanti di surga matinya masuk surga. Maunya begitu. Nabi enggak. Kenapa? Karena miskin itu banyak pahala yang kita peroleh dengan apa? Nilai kesabaran. Jadi apapun yang kita lihat terjadi di jagat ini, baik yang menimpa diri kita, menimpa orang lain, itu semua Allah yang menjadikannya. Dan ini jadi ujian untuk tiap-tiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjawabnya. Kalau jawabannya benar, dapat pahala yang banyak dari Allah. Kalau jawabannya salah, maka dapat kerugian. Mana yang bagian azan? Ada. Kita masuk Isya, kita dengar azan sebentar. Wallah.
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi al-da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajata 'inda rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit tentang perkara jaiz. Banyak orang sekarang sudah beralih dari jalan yang Allah ciptakan, dari permainan yang Allah ciptakan, yang harusnya menghasilkan pahala dan dosa, dirubah oleh pemikiran orang-orang menjadi untung dan rugi. Hingga mereka ketika melakukan sesuatu yang dicari untung apa enggak, bukan dapat pahala atau enggak. Ini orang sekarang nih. Jadi mereka sudah mulai berubah pola berpikirnya. Dari yang dia mestinya jadi hambanya Allah, yang tiap ujian yang dia jawab itu harusnya mendapatkan pahala atau dosa, sekarang berubah menjadi untung atau rugi. Seperti banyak orang-orang yang ketika dia mencari harta, dia dapat harta, dia bekerja, dia peroleh, kemudian dia harus mensedekahkan hartanya. Kata dia, ada untungnya enggak kalau saya sedekah? Dapat apa saya? Padahal dia jelas-jelas mendapatkan pahala dari Allah, tapi karena enggak dapat keuntungan, dia enggak mau bersedekah. Nolong orang lain, sebelah rumahnya butuh bantuan, kawannya butuh bantuan, kalau saya bantuin dapat apa saya? Udah berubah nih pola pikirnya dari pahala dan dosa menjadi untung dan rugi. Hingga banyak orang sekarang yang mengabaikan nilai-nilai agama. Mereka menjauh dari nilai agama, mereka berubah menjadi orang-orang yang di pikirannya hanya ada hukum ekonomi, untung sama rugi, bukan pahala dan dosa. Maka yang demikian ini adalah ujian dari Allah. Kenapa? Allah munculkan berbagai macam fitnah. Ada kelompok-kelompok yang sengaja menggiring kita untuk keluar dari permainannya Allah, berubah pada permainan yang lain. Nah, anehnya banyak orang-orang Islam yang kemudian terpengaruh dengan itu, ikut keluar dari permainan Allah, pindah kepada permainan yang lain, hingga yang dipikirannya sudah enggak lagi pahala dan dosa, tapi yang dipikirannya sudah rupanya untung dan rugi. Punya orang tua, ada kakak adik, yang satu ngomong, "Dek, kamu aja lah yang ngurusin mak lah." Yang satu, "Enggak, kamu aja lah." Ribut, hanya untungnya apa kalau saya ngurusin. Sudah pikirannya rugi saya, nggak dapat untung saya, sudah nggak lihat pandangannya kepada pahala dan dosa. Dan ini banyak berubah. Maka seharusnya kita kembali kepada ngerti bahwa sesungguhnya Allah menciptakan segalanya ini
Hikmahnya apa? Agar kita bisa mendatangkan pahala dan mendatangkan kebaikan, agar kita enggak mendapatkan kerugian dari setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita bisa sikapi dengan baik, kita tahu jalan keluarnya, dan kita akan bisa mengikuti para orang-orang yang Allah jadikan contoh, suri tauladan bagaimana mereka menyikapi kehidupan ini hingga mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keuntungan dunia sampai di akhirat. Maka ini untungnya, ini faedahnya kita mengenal perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara jaiz bagi Allah hanya ada berapa? Satu, yaitu menciptakan sesuatu. Besok kita akan bicara mau mengenali bagaimana sih Allah itu caranya menciptakan, bagaimana. Kita akan bicara insya Allah perjumpaan yang akan datang. Sekarang kita hanya kenal pokoknya Allah itu kerjaannya apa? Satu, yaitu menciptakan sesuatu menjadi ada, atau menciptakan sesuatu menjadi tiada, hingga apapun yang muncul di jagat ini, baik rupanya kebaikan atau rupanya keburukan, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan Allah hanya bikin yang baik-baik, Allah tidak bikin yang jelek-jelek, maka itu bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah akidahnya segala yang muncul di jagat ini semua diciptakan oleh Allah, baik itu rupanya kebaikan, keburukan, kemaksiatan, dan itu semua menjadi ujian bagi hamba-hambanya Allah, bagaimana mereka menjawabnya dengan jawaban yang baik. Ketika dijawab dengan baik, pasti mendatangkan maslahat dan keuntungan berupa apa? Pahala dan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjawab setiap ujiannya Allah, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, dan mendapatkan keuntungan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya dan nikah lagi dengan adiknya, satu kandung, Bib. Waktu nikah sama adiknya yang kedua, itu manggil Ustaz. Ya ceramahnya macam-macam lah gitu. Ya ini setelah saya tahu, sekarang udah bangkrut, Bib. 30 tahun yang lalu jaya, sekarang bangkrut, kempis. Nanya, Ji, saya ini bagaimana, Ji? Tobat saya diterima apa enggak? Karena gini, Bib, istri yang tua ini udah meninggal, belum dicerai sudah meninggal. Nah terus saya ini walatafrobun dinai. Jadi saya selama ini kan zina, kan haram, Bib ya, haram. Seorang laki-laki nikah dengan satu kandung, kakak dan adik. Nah ini ngomong, minta solusi sama saya. Ini kalau saya tobat diterima apa enggak, Ji? Terus saya jawabnya gini, Bib. Ya namanya tobat ya, mudah-mudahan Allah terima. Nah, Mudah-mudahan diterima gitu. ya mudah-mudahan diterima. Solusinya kan gini, Bib. Saya minta solusinya menurut Habib nih gimana? Ini istri yang udah tua udah meninggal, tapi kan belum cerai. Hukumnya haram. Terus zina terus dia punya anak. Nah, solusinya anak ini gimana, Bib? Yang saya tanyakan gimana, Bib? Ini orang tempat ini diterima apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalkan dia mengakui yang haram itu haram, dia tetap jadi orang Islam. Kecuali mengatakan enggak apa-apa. Nah, kalau ngomong enggak apa-apa berarti sudah merubah hukum Islam. Hukumnya kafir murtad. Selagi dia masih ngakui, oh iya ini haram, saya berdosa dan saya mau taubat, taubatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya apa?
Solusinya ya nikah ulang. Karena istri yang pertama udah mati, berarti hitungannya sudah cerai. Maka untuk kawin sama adiknya itu laki-lakinya iddah 40 hari. Coba ya, iddahnya 4 bulan. Jadi untuk nikah ke adiknya nunggu dulu 4 bulan baru boleh nikah sama adiknya, namanya turun ranjang atau naik ranjang. Kalau nikah sama kakaknya si perempuan namanya naik ranjang. Kalau nikah sama adiknya namanya turun ranjang gitu. Jadi boleh nikah lagi sama adiknya nunggu 4 bulan. Mati istrinya tunggu 4 bulan baru kawin sama adiknya. Kan biasanya yang iddah perempuan kan ya. Suami mati, perempuan mau kawin lagi, perempuannya iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Ini laki-laki juga ada iddahnya. Kalau dia mau turun ranjang, istrinya mati, dia mau kawin sama adiknya, nunggu dulu 4 bulan baru boleh kawin sama adiknya. Jadi solusinya itu, taubatnya dengan apa? Nikah lagi secara agama resmi. Lah anak yang sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah terjadi bagaimana? Tinggal nanti ketika anak itu kawin, dia jangan jadi walinya gitu. Walinya harus wali hakim. Oke? Selesai? Ada yang lain? Ya. Ada mic-nya enggak? Mana mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita sholat di bib ya, kan melafalkan bacaan niat. Kalau di bib kan hanya lisan, niat itu ada di hati. Nah, ulama-ulama mengatakan kan kalau bisa sholat itu mengingat Allah. Yang saya tanyakan mengingat Allah itu seperti apa? Semoga Allah memudahkan saya. Apakah kita mengingat Allah sedangkan kita nggak tahu wajah Allah itu seperti apa? Satu itu yang saya tanyakan. Yang kedua, kita manusia yang beriman, muslim kan, takut sama Allah kan. Kalau takut sama makhluk gaib seperti jin, iblis, setan, apakah termasuk syirik? Baik, jadi mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gunanya ngaji kenal Allah. Yang diingat apa? Yang diingat ya ini sifat-sifat Allah. Kita Allahu Akbar. Sebelumnya kita Allahu Akbar, kita ingat dulu pada sifat-sifat Allah. Ya Allah, saya mau menghadap Engkau. Engkau zat yang wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa. Itu diingat dulu tuh sebelum masuk dalam sholat, gitu loh. Nah, ketika Allahu Akbar kita takbir, yang diingat niat masuk ke dalam sholat, hatinya bunyi sholli fardhol isya'i ma'muman. Seminim-minimnya itu, kalau nggak usah panjang-panjang. Kalau lisan usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau di hatinya cukup usolli fardhol isya'i ma'muman, selesai. Itu muncul di hatinya. Niat Allahu Akbar menghadap kepada Allah. Allahnya sudah diingat lebih dulu. Jadi pisahkan nih, ingat Allah sama ingat niat dalam sholat. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa nanti bisa bersamaan. Ketika dia zikir Allah, yang muncul di pikirannya apa? Engkau zat yang wajib disembah. Engkau zat yang tidak akan ada lainnya selain Engkau. Akbar masuk dalam niat sholat, gitu loh. Jadi antara Allah dan Akbar ini nanti masuk niat sholat. Maka orang yang sudah terbiasa ketika ngomong Allah, ingat tuh pada yang kita kaji sekarang ini nih, Akbar, sebelum Akbarnya selesai
usolli fardhul isya'i ma'muman lillahi ta'ala, karena engkau ya Allah, karena pertolonganmu ya Allah. Kalau enggak engkau tolong aku sholat, aku enggak bisa sholat ya Allah. Itu muncul di hatinya, maka masuklah dia dalam sholat, barulah baca rukun-rukun yang berikutnya. Jadi bukan yang diingat wajahnya Allah gimana, ya enggak ada wajahnya, memang Allah Yesus ada wajahnya. Agama satu-satunya agama yang enggak menampilkan sosok ketuhanan hanyalah Islam. Selain Islam, semua agama menampilkan wajah Tuhannya masing-masing. Kenapa? Kata mereka, gimana saya bisa khusyuk kalau enggak lihat wajahnya Tuhan? Umat Islam, kita dikasih akal, kita bisa mengimani sesuatu enggak perlu pakai ngelihat. Enggak perlu pakai, kita punya akal. Kamu tidur, pagi-pagi bangun, tanah basah, genteng basah, pohon basah, jalan basah. Pasti semalam perlu nggak lihat hujannya? Perlu nggak lihat hujannya? Nggak perlu. Gitu loh. Kita diciptakan Allah, ada urat, darah, jantung, paru-paru, akal, semua lengkap. Dunia ini, langit, bumi, pasti ada yang menciptakan. Nggak perlu lihat yang bikin kayak apa, nggak perlu. Itu akalnya orang Islam begitu, hingga nggak perlu lihat zatnya Allah. Kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, karena Allah karuniai kita akal yang sehat. Terus yang kedua apa? Orang beriman takut sama yang gaib. Memang itu Allah ciptakan agar kita punya rasa takut. Sengaja Allah ciptakan. Tapi Allah ciptakan itu agar kita minta perlindungan kepada Allah. Makanya kadang apa? Fasta'id billah. Maka minta perlindunganlah kamu kepada Allah. Gitu loh. Memang Allah mau bikin itu, Allah perintahkan kita minta lindung kepada Allah. Jangan sampai ada setan, ada jin, ada genderuwo, kita minta tolong yang sama jimat. Kan repot ini. Sama dukun, pergi ke dukun pakai jimat ini, jimat. Saya mas sekarang udah nggak takut lagi, udah pakai jimat. Allah kemana? Nggak terhitung. Maka itu bukan jawaban yang baik. Jadi takutnya kita sama jin, sama yang lain bukan bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena memang itu Allah ciptakan agar kita minta lindung kepada Allah. Ketika kita minta lindung sama Allah, dapat pahala kita. Semakin banyak kita minta lindung kepada Allah, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Mau sholat, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Mau ngaji, a'udzubillah. Mau masuk WC, a'udzubillah. Mau keluar rumah, a'udzubillah. Semua minta lindung kepada Allah. Bentuknya kita dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan terus orang mau takutnya harus sama Allah. Beda, takut sama Allah itu mendekat, gitu loh. Kalau takut sama makhluk, menjauh. Bukan terus malah mendekat sama jin, kan enggak. Kita takut sama jin, menjauh dari jin. Takut sama macan, menjauh. Jangan takut tapi dekat, nanti digigit akhirnya. Ya, jadi memang itu Allah ciptakan agar kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Udah? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabib ini di kehidupan masyarakat sehari-hari, apakah ada dalil atau di Al-Quran? Karena di masyarakat ada yang namanya bank keliling. Bank keliling. Tapi bukan dari sebuah bank, bukan. Nah, terus bank keliling ini seseorang mengambil tapi disebarkan lagi ke masyarakat. Nah, apakah hasil orang ini yang menyebarkan masyarakat terus dibelikan makanan, diberikan kepada masyarakat lagi tetangga, apakah hukumnya diperbolehkan atau tidak? Itu yang satu. Yang kedua, kalau orang yang usaha, apakah dagang, apa bisnis,
dia berkiblat atau minta haji-hajian kepada dukun, itu hukumnya gimana Bil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang keliling itu maksudnya ngerentenin. Yes. Hah? Titil. Hah? Ya, semacam Lintah darat. Ya hukumnya jelas. Hukumnya jelas apa? Haram. Udah mau dipakai nama apa saja lah, mau di lintah darat, mau buaya darat, mau apa kayak. Yang penting pinjem duit, pulangnya duit pakai nambah. Hukumnya haram. Kalau yang nambahin itu kita yang nentuin, sunnah malah. Kamu pinjam duit 1 juta, nih nanti saya nambahin cepet ya. Yang ngomong saya, itu sunnah hukumnya. Yang meminjam, bukan yang minjemin. Kalau yang minjemin yang nentuin, jatuhnya riba, gitu loh. Jadi kalau saya yang ngomong, gue pinjam duit dong cepet, ntar gue pulangin pego, sunnah hukumnya. Karena Nabi selalu begitu. Tapi kalau pinjam duit selalu ditambahin mulangnya. Kenapa? Tanda terima kasih, gitu loh. Bukan yang nentuin yang. Kalau yang minjemin berarti membungakan, itu nyekek namanya. Udah orang nggak punya duit, gua pinjemin cepet, pulang pego ya, dicekek namanya. Udah nggak punya duit dicekek lagi. Terus yang kedua, orang yang dagang minta doa, minta penglaris dari dukun, hukumnya haram. Kenapa? Bedanya dukun sama ahli hikmah apa? Kalau dukun itu tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dukun itu nggak pakai bacaan-bacaan dari Nabi. Beda kalau ke rumahnya kiai, minta penglaris sama kiai, dikasih jimat sama kiai, boleh. Kenapa? Karena isinya ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi, dan itu disunahkan, diajarkan oleh para pendahulu kita. Jadi beda nih, ada dukun, ada ahli hikmah. Ahli hikmah mesti isinya ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah yang dibaca sama Nabi. Ketika kita nggak bisa bacanya, mereka bungkus sesuatu, taruh di warung kamu biar laris, taruh di warung kamu biar rezekinya gampang. Isinya ngambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran, hukumnya boleh. Tapi kalau isinya ada rambut hitam 7, ada paku 7, ini yang nggak boleh. Apalagi ayam hitam, ayam putih, ada darah, ada, itu hukumnya haram. Jadi tinggal kemana kita mintanya. Kalau mintanya kepada Allah dengan jalan mengambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran atau sunnahnya Nabi, hukumnya diperbolehkan. Oke, udah, kita tutup. Kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana
الحمد لله في البدء والتلاهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.